bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Tanggal 20 Juni sebesar Rp342.000 dengan pengeluaran masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahikumullah. Tentu tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita begitu banyak rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita, salat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia terbaik, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini, agar sampai kepada kita semua. Ikhwatal iman rahimani wa rahikumullah. Khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ikhwatul iman rahimani wa rahikumullah. Salat merupakan suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, karena salah satu bentuk perintah yang diwajibkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yakni adalah sholat. Tanda bentuk kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yakni adalah mengerjakan sholat. Sholat merupakan tiang agama
agama di dalam agama kita. Jika seseorang tidak melaksanakan sholat, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar kepada Rabb-Nya. Karena tanda kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengakui Allah itu sebagai Rabb kita, yakni adalah dengan cara mengerjakan sholat. Maka segala apapun yang menjadi hajat kita, terutama dalam kesulitan mungkin kita menghadapi hajat kita di dunia ini, itu bisa diatasi dengan cara kita coba perbaiki sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna sholata ka'anal, sesungguhnya sholat itu merupakan suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mewukuta. Jadi wajib bagi seorang mukmin untuk mengerjakan sholatnya. Jadi kita tidak bisa seenaknya mau sholat, mau tidak, kapan kita mau sholat atau tidak. Jadi waktunya kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja kita diatur, ya, tidak bisa kita kerja semau kita, kapan kita mau masuk, kapan kita mau pulang, kapan kita mau libur, kan tidak bisa. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini adalah merupakan tiang agama di dalam agama kita. Jadi baik itu juga tidak cukup. Banyak orang mengatakan yang penting kita baik, walaupun kita sholat, yang penting orang itu baik. Mungkin anggapan seseorang, banyak orang yang beribadah, sholatnya dia bagus, sedekahnya dia bagus, puasanya dia bagus, tapi masih melakukan keburukan. Kalau seandainya ada orang-orang yang seperti itu, dia sudah sholat 5 waktu, mengerjakan kebaikan, ya, sedekah, zakat, tapi masih ada yang dia kerjakan seperti kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anggapan orang awam mengatakan apa? Lebih baik dia tidak sholat tapi dia tidak mengerjakan keburukan. Ini sebenarnya sama-sama, baik dia sholat ataupun tidak. Orang sholat sekarang kalau dia buruk berarti ada yang salah dengan sholatnya. Karena tidak bisa kita nilai seperti itu. Karena kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali kita dihisab di hadapan Allah itu adalah tentang sholat kita. Kalau seandainya ada orang mengatakan, ada kok sahabat yang masuk surga tanpa dia sholat. Bahkan ada orang yang mengatakan seperti itu. Memang ada satu sahabat yang tidak pernah mengecupkan keningnya ke bumi untuk bersujud kepada Rabb-Nya, tapi dia dijamin masuk surga. Namanya adalah Amr bin Thabit, atau lebih dikenal orang mengatakan Husairi. Tapi berbeda dia ini, kenapa dia dijamin masuk surga? Sahabat yang dijamin masuk surga belum pernah sholat. Dia belum 24 jam memang masuk ke dalam agama Islam. Pada saat dia bersyahadat, menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat belum. Apa yang harus saya lakukan? Berperang, jihad. Pada saat perjalanan jihad, dia meninggal dunia. Makanya apa kata Abu Hurairah? Inilah sahabat yang dijamin masuk surga
belum pernah mengejutkan kedingnya ke bumi untuk bersujud kepada Rabb-Nya. Dan orang-orang tidak sholat bukan seperti itu. Orang-orang sekarang melaksanakan kebaikan tapi dia tidak sholat, tapi bukan sama seperti musyrikin. Kalaupun ada seseorang yang tidak pernah sholat tapi dia mengerjakan kebaikan, bisa kita tanya sekarang, kenapa dia melakukan kebaikan tersebut? Bisa jadi dia melakukan kebaikan tersebut ingin menaikkan ratingnya dia, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Jadi orang yang tidak pernah sholat melakukan kebaikan ini seperti dia membeli istana tapi tidak memiliki kuncinya. Mungkin orang akan mengatakan, oh bagus istananya dia, tapi tidak memiliki kunci untuk masuk. Anggapan orang, pandangan orang mengatakan sungguh dermawan dia, sementara dia tidak bisa masuk ke dalamnya untuk menikmati istananya tersebut. Jadi percuma. Sholat merupakan adalah kunci dari kebaikan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi nggak cukup cuman baik, harus diiringi dengan kuncinya dulu. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat. Maka baiknya perbuatan seseorang itu juga bisa dilihat dari sholatnya. Bisa jadi sekarang orang berbuat buruk sementara dia sudah sholat, itu karena mungkin dia belum memenuhi beberapa rukun yang ada di dalam sholatnya. Sementara sholat tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya orang sudah sholat dan dia masih melakukan kemungkaran, kekejian, berarti ada yang salah tentang sholatnya. Karena mustahil orang yang khusyuk sholatnya, khusyuk ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil dia akan mengerjakan kekejian dan kemungkaran di muka bumi. Maka kita tanyakan kualitas sholat kita. Jadi sholat pun kita harus tahu bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara sholat yang seperti apa. Karena sholat pun ada rukunnya. Nah, bisa jadi juga kenapa permasalahan kita, problematika kita di dunia ini belum bisa terselesaikan. Masih banyak yang belum selesai. Padahal kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sholat. Maka coba perbaikilah sholatnya. Ya, perbaiki sholatnya. Yang jarang-jarang sholat, misalkan banyak menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupannya, jangan sampai karena dia sholat, mengatakan diri sholat, lantas ujiannya makin besar. Karena ada orang-orang biasanya tatkala dia sudah khusyuk sholatnya, ya, sudah khusyuk sholatnya, dia sudah mulai untuk istiqomah untuk sholatnya, tiba-tiba ada datang ujian besar menurutnya dia. Padahal kalau seandainya kita ingin melihat latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita seperti ini, ujian yang tidak kunjung selesai, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kirimkan kita penghapus dosa. Sebagaimana Allah turunkan penyakit, begitupun Allah menurunkan penawarnya. Dan begitupun dengan kita yang berdosa kepada Rabb kita, Allah turunkan penghapus dosanya. Makanya apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, gangguan, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang masuknya kepada Rasulullah, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan hal itu. Bisa jadi setelah kita sholat tambah banyak ujiannya, bisa jadi Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan.
Dan kalau kita semakin mendekatkan diri kita kepada Rabb kita dengan cara kita berkhalawat, sholat, niscaya semua hajat kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ujian yang datang kepada kita membuat kita semakin jauh dengan Rabb kita. Harusnya ujian yang datang melanda kepada kita jadikan sebagai ajang semakin mendekatkan diri kita kepada Rabb kita, bukan malah semakin menjauh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Kemudian apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila mereka berdoa kepadaku, memohon kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Bukan malah sebaliknya, kita semakin menjauh tatkala kita sudah rajin ibadah, datangnya ujian. Justru kita semakin menguatkan keimanan kita, semakin menguatkan ketakwaan kita kepada Rabb kita. Bukan malah sebaliknya. Jadi sholat merupakan tiang di dalam agama kita. Jadi kebaikan yang kita kerjakan tanpa diiringi dengan sholat, maka akan mudah rapuh. Karena kalau kebaikan yang kita kerjakan, kalau ada embel-embelnya, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, itu percuma kita mengerjakan kebaikan. Karena kita mengerjakan kebaikan tersebut bukan karena ibadah kita kepada Rabb kita, tapi karena ingin disanjung dan dipuji. Maka itu pentingnya kita dengan kita sholat, terus kita mengerjakan kebaikan, ikhlas, kita mengerjakan kebaikan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan kita dapatkan gelar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sekarang mengerjakan kebaikan tidak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita kerjakan kelak di akhirat. Apa yang kita kerjakan kebaikan di dunia, kalau tidak diiringi dengan keikhlasan kita kepada Allah, maka kita hanya mendapatkan kebaikan itu hanya di dunia saja, bukan di akhirat. Banyak orang-orang yang mengerjakan kebaikan, ya Allah balas langsung kebaikan itu langsung di dunia. Ya, baik dia sholat ataupun tidak, kalau dia mengerjakan kebaikan, memang Allah akan balas dia dengan kebaikan pula. Tapi tidak bisa dia dapatkan kebaikan yang dikerjakan tersebut dan di akhirat, kecuali harus ada kuncinya dengan kita sholat. Karena sholat ini merupakan kunci dari semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Sholat juga bisa mendatangkan rezeki buat kita. Sholat yang kita kerjakan, kalau kita ikhlas karena Allah dan mengikuti bagaimana rukun-rukunnya, insya Allah Allah akan memberikan kita jalan keluar dari apapun yang menjadi problematika kita di dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk kita juga bisa mengajarkan kepada keluarga kita untuk sholat wastabir 'alaiha. Dengan kita mengerjakan sholat ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan dari segala apa yang kita alami di dunia ini. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menambah ketakwaan kita, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.